Oke, teman Budiman, hadir lagi Beyond Headline. Sekarang saya akan mengulas apa yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kesaksian demi kesaksian yang mengejutkan justru muncul dalam persidangan bekas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Banyak sekali kesaksian-kesaksian yang menarik untuk dicermati. Kesaksian itu paling tidak menggambarkan bagaimana kekuasaan itu diperagakan, bagaimana kekuasaan itu dipraktekkan oleh para pemegang kekuasaan itu sendiri. Dalam kesaksian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Syahrul Yassin Limpo dicecar jaksa soal adanya uang 10 miliar dari Kementerian Pertanian yang lari kepada Tenri oleh Yassin Limpo. Kemudian jaksa itu kemudian mencecar dan Syahrul mengakui bahwa Tenri Ole adalah kakaknya. Syahrul menjelaskan Tenri Ole adalah orang yang merawat ibunya yang telah sepuh di Sulawesi Selatan. Tenri merupakan pejabat di Sulawesi Selatan. Syahrul pun mengaku saat ini sedang membutuhkan tenaga ahli sehingga ia meminta agar kakaknya duduk dalam posisi tersebut. Syahrul mengatakan demikian. Oleh karena itu, secara manusiawi saya minta kepada dirjen waktu itu atau siapa kalau mungkin dia jadi staf ahli atau tenaga ahli, kata Syahrul. Sebagai menteri, selayaknya ia bisa memberi pekerjaan bagi anggota keluarga. Saya kan menteri, masa saya punya saudara tercecer-cecer padahal dia punya ilmu yang cukup, menurut saya seperti itu, kata Syahrul. Kesaksian Syahrul ini mencengangkan, tetapi juga sekaligus menelanjangi tabir perilaku kekuasaan. Mumpung jadi menteri, ia memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan keluarganya, mencarikan pekerjaan untuk saudara-saudaranya, keponakannya, atau teman-teman dekatnya. Itulah aji mumpung, itulah nepotisme yang ditabuhkan oleh MPR pada tahun 1998. Gerakan reformasi yang merobohkan kekuasaan Orde Baru melahirkan TAP MPR yang melarang KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Tapi sekarang menjadi NKK, narik konco-konco. Semangat reformasi itu telah roboh. Sekarang yang berlaku adalah semua yang mendekat kekuasaan akan diberi fasilitas dan diberi kenikmatan. Sedang yang memilih posisi berseberangan, jangan-jangan hukumlah yang kemudian berbicara. Ada juga kesaksian lain dari Syahrul Yassin Limpo yang juga menarik. Ia mengatakan dalam kunjungan-kunjungan ke luar negeri adalah biasa kalau menteri-menteri itu kemudian mengajak keluarganya. Ia mengatakan uang perjalanan saya cukup banyak. Oleh karena itu, sepanjang saya jalan hadir dalam keluarga, boleh saja dalam rombongan itu. Semua menteri juga melakukan hal yang sama. Sayangnya, hakim lantas menegur Syahrul karena membandingkan dirinya dengan menteri-menteri yang lain. Hakim memperingatkan agar Syahrul semestinya berpesan kepada keluarga untuk menolak berbagai pemberian yang diterima. Jangan lihat menteri yang lain, sedangkan saudara sendiri, saudara kemukakan pada awal jabatan, saudara adalah agar apabila ada keluarga, saudara suruh tolak, kata hakim. Bagi saya, sayang hakim itu memotong kesaksian Syahrul. Padahal akan lebih baik kalau Syahrul menceritakan apakah perilaku-perilaku itu dijalani oleh menteri-menteri yang lain. Agar publik bisa mendapatkan gambaran bagaimana kekuasaan itu kemudian dipraktekkan agar bisa jadi pembelajaran pada generasi berikutnya. Syahrul juga menceritakan telah memberikan uang 1,3 miliar kepada Ketua KPK Firly Bahuri. Firly telah mundur dari KPK, statusnya tersangka, tapi perkaranya juga tidak maju-maju. Kuasa hukum Firly bilang itu bohong. Nyanyian Syahrul seharusnya jadi pelajaran, butuh koreksi dan teladan dari pemimpin tertinggi bagaimana seharusnya kekuasaan itu diperlakukan. Seandainya jika pemimpin sekarang tidak bisa jadi teladan, kita bisa belajar dari sejarah. Ada kisah anak bangsa, ada kisah Menteri Keuangan Syafruddin Prawira Negara. Dia tidak pernah tergoda mengambil uang negara yang dikelolanya. Padahal kehidupan keluarganya sangat kekurangan. Demi menyambung hidup, sang istri Halimah bahkan berjualan sukun goreng. Ada juga kisah Barudin Lopa, mantan jaksa agung. Seorang bupati pernah mengisi bensin di tangki mobil Lopa. Lopa marah dan meminta agar tangki dikosongkan kembali. Ada juga kisah Agus Salim dan ada juga kisah mantan Kapolri Jenderal Hugeng.
Kisah di atas adalah sebagian litani kejujuran anak-anak bangsa. Di tengah masifnya korupsi, bangsa ini ternyata memiliki anak bangsa yang mengedepankan kejujuran, mengedepankan integritas, bisa membedakan milikmu dan milikku, milik pemerintah dan milik pribadi. Besar kecilnya bangsa ditentukan kualitas manusianya. Saya mengutip Soekarno, tiap bangsa punya orang besar. Tiap periode dalam sejarah mempunyai orang besar. Tapi lebih besar daripada Mahatma Gandhi adalah jiwa Mahatma Gandhi. Lebih besar dari Stalin adalah jiwa Stalin. Lebih besar dari Roosevelt adalah jiwa Roosevelt. Hatta dengan mengutip penyair Jerman Friedrich Schiller mengatakan sebuah abad besar telah lahir, tetapi yang menemukan adalah generasi yang kerdil. Apakah bangsa ini tengah bergerak melahirkan generasi yang kerdil? Biarlah sejarah mencatatnya. Kejujuran ini telah hilang, integritas telah sirna, rasa malu telah kemudian dilupakan. Justru itulah sedang dicari bagaimana bangsa ini kemudian menemukan tokoh-tokoh yang mengedepankan kejujuran, yang mengedepankan integritas. Karena seperti kata dari Hugeng, biarlah kita makan dengan nasi garam, asal Anda kemudian berbuat jujur. Bagaimana menemukan kejujuran, bagaimana menemukan orang-orang yang berintegritas, itu adalah PR dari bangsa ini. Jangan aji mumpung, mumpung berkuasa, karena kekuasaan itu ada batasnya. Silakan like, share, dan komen jika video ini bermanfaat bagi Anda.